Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, Jangan Tiru. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus yang berada di pondok pesantren di kota Kediri, Jawa Timur. Jadi di konten kali ini kami peringatkan kepada kalian semua bahwa konten ini berbentuk informasi dan edukasi agar kalian belajar dan jangan sampai kasus ini jadi pada kalian agar tidak terulang kembali ke depannya karena akan berakibatkan sangat fatal. Ya, ini hanya sekedar konten informasi dan edukasi. Di sini mengenai seorang santri yang bernama Bintang Balkis Maulana mengalami hal yang sangat tragis dan menyedihkan karena harus kehilangan nyawa dengan cara yang tidak wajar yang diduga akibat perundungan atau pembulian jika dia sedang berada di pesantren. Sebelum meninggal dunia, Bintang sempat menghubungi ibunya untuk meminta agar segera dijemput. Akan tetapi sang ibu pada saat itu sedang bekerja dan mengurus anak bayi. Keadaan ekonomi sang ibu juga tidak stabil dan tidak memungkinkan. Keesokan harinya, ketika ibunya sudah siap untuk menjemput, Bintang menelpon lagi dan mengatakan bahwa tidak usah dijemput, sebab pada tanggal 17 diperbolehkan pulang atau libur oleh pihak pondok. Namun pada malam Jumat yang biasanya Bintang menelpon ibunya, pada saat itu tidak ada telepon maupun kabar dari Bintang, membuat sang ibu merasa sangat khawatir kepada Bintang. Pekan harinya pada hari Jumat, kakak Bintang mendapatkan telepon dari pihak pondok. Rasanya Bintang ini jatuh dari kamar mandi. Beberapa waktu kemudian kakak Bintang mendapatkan telepon dari pihak pondok. Bintang meninggal dunia. Setelah itu pihak pesantren mengantarkan jenazah ke rumah duka. Setelah sampai, ibu Bintang ingin melihat jenazah anaknya terakhir kalinya, tetapi pihak pondok tidak memperbolehkan dengan alasan sudah dimandikan dan disolatkan. Karena merasa ada yang janggal, tua Bintang memaksa membuka jenazah anaknya dan ternyata mereka menemukan banyak luka-luka lebam di tubuh Bintang. Itu orang tua Bintang melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pada saat diperiksa oleh pihak yang berwajib, ternyata Bintang meninggal karena pembulian dilakukan oleh 4 seniornya, salah satunya yaitu sepupunya sendiri. Juga motif dari pembulian ini dikarenakan Bintang ini susah diajak sholat berjamaah dan sering kesurupan. Setelah diadakan rekonstruksi oleh pihak berwajib, dapat 40 reka adegan kekerasan yang dilakukan oleh keempat pelaku 3 waktu yang berbeda-beda. Dari video saya tadi, pastinya banyak yang berspekulasi atau memberi tanggapan dari berbagai pihak, mengingat masyarakat Indonesia memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, dari pendapat kalian bagaimana solusi dan cara agar kejadian pembulian ini tidak terjadi lagi? Setelah mendengar cerita yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan bagi eksistensi pondok pesantren di Indonesia ini, marilah kita merenungi bersama apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang baik untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bersama, tidak hanya di pesantren, melainkan di seluruh lingkungan tempat tinggal kita. Kembali pada topik kita yang awal, yakni kasus pembulian atau perundungan yang terjadi di pesantren. Meskipun cerita demikian tidak lagi asing di telinga masyarakat kita akui saja memang tidak bisa disangkal bahwa saat ini citra pesantren di mata masyarakat mulai menurun. Dampaknya tidak hanya pada 1 atau 2 pesantren yang menjadi tempat hal demikian. Namun, citra pesantren di mata masyarakat Indonesia mulai menurun. Perlu diketahui juga, sebenarnya yang tidak baik bukanlah pesantren, melainkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah melakukan hal demikian di lingkungan pondok pesantren. Oleh karenanya, kami memiliki sedikit saran yang bisa kita lakukan bersama demi mendapatkan rasa aman dan nyaman. Yang pertama, mungkin lembaga bisa menerapkan kurikulum anti-bullying
dan sosialisasi kepada santrinya agar tidak ada perbuatan demikian. Yang kedua, peran kiai atau pengasuh sangat dibutuhkan di sini. Pengasuh harus lebih memperhatikan keadaan-keadaan santrinya, dan pengasuh juga harus memberikan contoh serta nasihat-nasihat kepada santrinya. Selain itu, lembaga harus membekali santri dengan kegiatan positif yang bisa didapatkan di pondok pesantren, dan membekali santri dengan kemampuan menghadapi situasi kondisi tidak menyenangkan yang mungkin dialami di pesantren. Selain itu, diperlukan kemampuan bagi santri untuk bertoleransi terhadap keragaman kejadian. Perasaan kecewa akan melatih toleransi dirinya. Tentunya perlu pendampingan dari orang dewasa atau guru maupun orang tua. Walaupun santri sudah mengetahui cara mempertahankan diri dan dibekali kemampuan agar tidak menjadi korban tindakan kekerasan, tetap memberitahukan kepadanya langkah yang harus ditempuh untuk melaporkan atau meminta pertolongan atas tindakan kekerasan yang dialami. Yang ketiga, selain peran kiai, peran pengurus atau senior memang sangat dibutuhkan. Pengurus memang bertugas untuk mengingatkan adik-adik mereka agar senantiasa menaati aturan yang ada. Selain itu, pengurus menetapkan hukuman bagi pengurus aturan dengan persetujuan pengasuh. Jika memang dengan hukuman yang ada tidak bisa diatasi, maka sebaiknya pengurus melapor pada pengasuh. Jangan main hakim sendiri. Dengan adanya kekerasan, akan menaati peraturan yang ada. Karena dalam Islam, dilarang untuk memukul kepada sesama, kecuali ia merasa terancam, apalagi pukulan tersebut sampai menyakiti korban. Yang terakhir, kepada wali santri. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi semuanya, juga bagi wali santri atau calon wali santri, mulai dari pemilihan pondok pesantren bagi anaknya. Perlu bagi wali santri mengetahui kualitas dari pondok pesantren yang akan ditempati oleh anaknya. Kunci yang utama dengan menanyakan pada masyarakat sekitar dan alumni tentang keadaan pondok pesantren. Pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini itu menekankan pentingnya solidaritas, toleransi, dan empati, menjaga lingkungan pondok pesantren yang aman dan inklusif bagi semua santri. Jadi kalau ada masalah, baik itu di pesantren, di lingkungan sekolah, dan masyarakat, jangan menyelesaikannya dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri. Karena telah kita ketahui bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Nah, apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.